Halo semuanya, jumpa lagi di video perjalanan saya, masih di kota Pangkal Pinang, kota beribu senyuman. Di hari kedua keberadaan saya di kota Pangkal Pinang, di minggu pagi ini saya akan menuju ke ibu kota Kabupaten Bangka Selatan, yaitu kota Tobowali. Satu-satunya transportasi umum dari kota Pangkal Pinang ke kota Tobowali adalah bis. Dan bisnya ini tidak ngetem di pusat kota, melainkan ngetem di depan RSUD Depati Hamzah atau di Terminal Girimaya, yang jaraknya dari pusat kota itu sekitar 3 km. Untuk menuju ke sana, kalian bisa naik ojek online atau juga bisa naik angkot. Naik angkot pilih yang warna kuning. Cuma kalau naik angkot di sini ya sabar-sabar aja sih nunggunya. Iya, ada betul. Oh ya nggak apa-apa dah. Oke teman-teman, nih jam setengah 7 pagi saya udah berada di depan RSUD Depati Hamzah ya namanya kalau nggak salah. RSUD-nya ini nih. Rencananya sih hari ini saya mau ke Tobowali naik bis. Nah itu bisa di depan situ tuh udah parkir. Gitu. Nah tapi sebelum berangkat kayak saya mau sarapan dulu. Kalau ke Tobowali bisa sampai jam berapa, Pak? Kalau Tobowali sekitar 3 jam. Sampai jam berapa ya bisa? Sampai sore kan? Sore ada. Oh, sore ada. Sampai jam 5 lah. Oh, jam 5. Ini bubur asli mana, Pak? Asli Pandeglang. Oh, Banten. Pandeglang tuh deket Labuan ya? Iya, Labuan ya. Mantap, sarapan dulu. Nasi Pandeglang, Banten. Nah, jadi ketika bis ini berangkat, terus di belakangnya nanti ada lagi bis yang masuk tujuan ke Tobowali. Jadi seterusnya seperti itu sampai sore hari. Selahnya sekitar 1 jam sekali sih. Nah, bis-bis ini tuh datang dari arah Terminal Girimaya yang lokasinya nggak jauh dari sini. Cuma orang-orang pada milih naik dari sini. Oke teman-teman, sekarang udah jam 7.17. Tadi udah makan bubur, harganya 14.000. Dan ini saya masih nunggu bisnya. Karena bis yang itu kayaknya kurang menarik deh, jadi nunggu bis yang di belakangnya aja mungkin. Nah kalau ini L300 tujuan ke Koba, sebenarnya rutenya sama aja sih kayak ke Tobowali, cuma ada perbedaannya nih. Nanti deh saya kasih tahu. Soalnya pulangnya nanti saya rencananya mau naik si L300 ini, kayaknya menarik. Nah ini akhirnya bis yang pink diberangkatkan. Jadi jarak keberangkatan antara bis yang tadi yang warna merah sama bis yang warna pink ini itu genap 1 jam. Jadi emang setiap 1 jam sekali jadwalnya. Dan saya nggak naik bis yang ini, tapi saya naik bis yang di belakangnya aja. Saya pengen cari yang klasik-klasik. Oh iya, ini bisnya non AC ya. Dari jauh tuh kayak AC, ternyata ini kayaknya bekas bis AC terus kacanya dibolongin gitu tuh. Kayaknya. Ternyata pada lawan arus juga sih ini orang-orangnya. Oke teman-teman, udah jam 7.46. Itu bis di belakangnya udah parkir. Dan pas banget bis yang belakangnya itu bis yang masih agak klasik lah. Ini ada angkot juga, angkot merah nih ke pelabuhan dia, Pelabuhan Pangkal Balam. Pak, Tobowali. Berarti emang jam segini Pak, mangkal sini. Oh, Tobowali. Oke teman-teman, nih kita langsung aja. Ya si depan udah ada yang nempatin dong. Cepet bener. Koba motor itu masih kosong. Alhamdulillah. Nah teman-teman, nih kita udah berada di dalam bisnya. Jadi untuk tiketnya, biasa sih bis-bis kayak gini tuh tiketnya beli langsung di dalam ya. Dan ini pintunya terbuka. Nah ini untuk bisnya dia nggak pakai AC ya, dia cuma pakai angin jendela. Nah enak sih. Untuk situ juga ya standar lah, standar bis-bis kayak gini. Ini mirip-mirip bis Mini Arta gitu-gitu lah, Metro Mini. Di sini juga. Jadi buat teman-teman yang lagi ada di kota Pangkal Pinang dan pengen melakukan perjalanan ke arah Bangka Selatan atau ke arah Kabupaten Bangka Tengah, kalian bisa tunggu angkutan umumnya di sini, di deket RSUD Depati Hamzah atau persis di depannya DPBD Kota Pangkal Pinang dan di seberangnya Gereja Haleluya.
Untuk angkutan umum yang ke arah Bangka Selatan dan Bangka Tengah ada beberapa rute, diantaranya selain ke Tobowali ada juga rute ke Pelabuhan Sadai, terus ada lagi ke Lubuk Besar, Nyelanding, Koba, dan beberapa daerah lainnya. Jadwal paling banyak dan paling padat ya bis ke Tobowali ini, dan L300 yang tujuan ke Koba. Untuk bis tujuan ke Tobowali sendiri memang rata-rata bisnya itu belum dilengkapi AC. Ada sih yang AC cuma di jam-jam tertentu aja dan itu pun jumlahnya masih sangat sedikit. Dan untuk bis ke Tobowali juga semuanya menggunakan bis medium, tidak ada yang menggunakan bis besar. Ya, seperti inilah derita duduk di depan. Sempit. Tapi ini bisnya masih bagus sih. Maksudnya interiornya masih rapih gitu. Kulit gini dilapisin kulit warna coklat, jadi lebih elegan gitu. Oh, ternyata ada nomor kursinya juga. 1, 2, 3, 4. Setelah ngetem gak sampai 1 jam, akhirnya bis diberangkatkan dengan tujuan akhir yaitu Terminal Tobowali. Tentunya nanti saya akan turun di sana dan sebenarnya saya penasaran banget sih kondisi terminal-terminal yang ada di Indonesia tuh seperti apa sih, termasuk Terminal Tobowali ini. Nah, untuk barang bawaan saya cuma segini aja karena ini trip singkat, jadi saya cuma bawa tas lempangan aja. Untuk tas gedenya saya tinggalin di penginapan. Dan by the way, untuk okupansi penumpang di hari Minggu pagi ini lumayan ramai sih. Ya terisi setengah lah, termasuk paketannya juga lumayan banyak lah ini. Gak sampai 5 menit, bis kembali diberangkatkan dari depan tukang buah-buahan yang lokasinya berada sekitar 100 meter dari RSUD Depati Hamzah yang baru. Nah, jadi bis ini ternyata 2 kali ya ngetemnya. Yang pertama ngetem di depan RSUD Depati Hamzah yang lama, dan yang kedua ngetem lagi di depan RSUD Depati Hamzah yang baru, di depan tukang buah-buahan yang jaraknya sekitar 200 meter dari tempat ngetem sebelumnya. Jadi misalnya kalian ketinggalan jadwal bis yang jam segini nih, misalnya baru aja ketinggalan gitu ya, itu kalian kejar aja sedikit ke depan, siapa tahu bisnya masih ngetem gitu, daripada kalian harus nunggu jadwal bis yang jam berikutnya, karena masih lama kan, sekitar 1 jam lagi berangkatnya gitu. Jadi bis di sini tuh bisa dibilang punya jadwal keberangkatannya masing-masing, jam sekian gitu. Contohnya kayak bis yang kita naikin ini, dia berangkat jam 8:30 pagi dari kota Pangkal Pinang. Dari kota Pangkal Pinang ke kota Tobowali, kita akan menempuh jarak sejauh 120 km atau sekitar 3 jam perjalanan. 120 km itu kalau di Pulau Jawa mirip kayak dari Jakarta ke Subang lah. Dan tarif bis Jakarta ke Subang juga sama, kisaran 50 ribuan. Bedanya, perjalanan ke Subang itu sudah lewat tol, sedangkan kita perjalanan ke Tobowali ini tuh gak lewat tol sama sekali karena di Pulau Bangka juga belum ada tol. Jadi sepanjang perjalanan kita akan menyisiri jalan seperti ini. Bahkan sebelum masuk Koba, nanti tuh kita akan melewati jalur tepi pantai. Wah, menarik nih. Di sebelah kiri kita ini ada sebuah gapura yang lumayan megah, dan ini adalah gapura Bandara Depati Amir. Jarak dari gapura ini ke bangunan terminalnya masih lumayan jauh,
Kalau saya ngecek di Google Maps sih sekitar 4 kilometeran. Terus di seberang Gapura persis ada sebuah hotel bintang 3 namanya Sol Marina Hotel yang harganya kisaran 400.000 sampai 500 ribuan per malam. Dan di depan hotel itu terparkir bis pariwisata Putra Bangka. Jadi rata-rata bis di sini tuh baik bis pariwisatanya atau bis AKDP-nya itu dia rata-rata menggunakan bis medium ya. Selama saya berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini belum pernah sama sekali lihat bis besar melintas. Oh iya, untuk rute-rute bis yang ada di Pulau Bangka ini tuh rata-rata berpusat di Kota Pangkal Pinang ya. Misalnya Kota Pangkal Pinang ke Tobuali, Pangkal Pinang ke Koba, Pangkal Pinang ke Muntok, Pangkal Pinang ke Belinyu dan lain sebagainya. Sejauh ini sih saya belum melihat tuh ada bis dari Muntok yang langsung ke Tobuali. Jadi kalau kita dari Muntok mau ke Tobuali itu kita berarti harus transit dulu dan berganti bis di Kota Pangkal Pinang. Begitu juga kayak dari Belinyu mau ke Tobuali nih. Nah itu kita harus transit dulu dan berganti bis dan berganti terminal di Kota Pangkal Pinang. Kecuali kalau kalian mau dari Belinyu ke Muntok, nah itu ada bisnya langsung. Dari Muntok ke Sungai Liat juga ada sih bisnya yang langsung. Dari arah Sadai. Selang 15 menit dari bis sebelumnya, ini ada bis lagi. Kalau bis sebelumnya kan dari arah Sadai. Nah, kalau ini kayaknya dari arah Tobuali yang dioperatori oleh PT Merpati Group. Jadi ternyata di sini tuh lumayan banyak juga ya operator-operator yang melayani rute dari Pangkal Pinang ke Tobuali. Kalau bis yang kita naikin ini operatornya adalah Kop Sumber Rezeki Sejahtera. Saat ini kita udah berada di pusat Kecamatan Namang. Di sini ada pertigaan yang mana kalau belok kanan itu ke arah Simpang Katis. Nah, di Simpang Katis ada pertigaan lagi tuh. Kalau kiri ke arah Sungai Selan dan kalau kanan balik lagi ke arah Kota Pangkal Pinang. Oh ya, saya baru ingat nih hari Minggu. Jadi ada beberapa orang yang ngadain besanan
Di sebelah kiri kita ini ada pernikahan Mbak Rani dan Om Jordi. Wah, semoga samawa ya. Dan beberapa kilometer dari sini kita akan melewati jalur tepi pantai nih. Nah, inilah alasan kenapa saya pilih rute ini, karena satu-satunya jalur tepi pantai yang dilewati angkutan umum di Pulau Bangka tuh di sini, teman-teman. Jalur ke arah Koba. Kalau kita ambil jalur ke arah Belinyu atau ke arah Muntok, itu kita nggak akan melewati jalur tepi pantai. Di dalam bis ini terdiri dari 2 kru yang bertugas, yaitu driver dan kernet. Itu artinya berarti okupansi penumpangnya masih mencukupi lah ya buat memenuhi kebutuhan mereka berdua. Ya, semoga aja sih penumpangnya rame-rame terus ya. Tapi dengar-dengar sih katanya okupansi penumpang di jalur ini tuh semakin berkurang karena semakin bertambahnya penggunaan kendaraan pribadi. Dan Desa Kurau ini juga menjadi gerbang masuk buat para wisatawan yang ingin berlibur ke Pulau Ketawai. Tapi untuk menuju ke Pulau Ketawai sendiri tidak ada kapal reguler, melainkan kita harus charter satu kapal yang harga charternya itu mencapai 1 juta. Dan itu bisa diisi oleh beberapa orang. Jadi bisa dikondisikan lah itu patungan berapa-berapa. Dari Desa Kurau ke Desa Koba, kita akan melewati jalur tepi pantai yang membentang sejauh sekitar 25 km. Tapi jalan yang benar-benar di pinggir pantai itu cuma di beberapa kilometer aja ya. Sisanya mah kayak gini nih, jaraknya ya agak lumayan jauh lah. Terus kehalangan pohon-pohon, semak-semak. Walaupun begitu masih bisa lah kita lihat dikit-dikit dengan mata telanjang. Untuk okupansi penumpangnya hari ini nggak terlalu ramai ya, cuma ya sih sekitar 50% aja lah ini dari kapasitas penumpang. Dan penumpang terakhir naik itu seingat saya tadi di bandara. Nah, setelah bandara tuh udah nggak ada lagi penumpang yang naik sampai sini. Dan untuk penumpangnya juga beragam, mulai dari mahasiswa yang mereka kuliah di Kota Pangkal Pinang terus pengen pulang ke daerah Tobuali dan sekitarnya, para pekerja, para pedagang, ataupun orang-orang Pangkal Pinang yang pengen wisata ke Tobuali, atau orang-orang Tobuali yang pengen berbelanja ke daerah Kota Pangkal Pinang.
Wah, ternyata kita masih berada di jalur tepi pantai. Dan kalau dilihat dari namanya sih, ini namanya Pantai Kebang Kemilau. Kayak nama apa ya? Dan kalau dilihat-lihat sih ini kayaknya pantai yang baru dibangun ya. Maksudnya baru dibangun trotoarnya segala macem. Ada kursi-kursinya juga. Keren sih. Dan pantai ini tuh lokasinya udah deket banget nih sama pusat kecamatan Koba. Ya teman-teman, setelah melalui 1 jam lebih perjalanan dari kota Pangkal Pinang, akhirnya kita memasuki kota Koba. Jadi Koba ini adalah ibu kotanya dari Kabupaten Bangka Tengah. Dan asal-usul nama Koba sendiri ada 2 versi nih. Yang pertama tuh nama Koba diambil dari nama sebuah kapal Cina yang berlabuh dan tenggelam di Sungai Berok, sungai yang berada di daerah Koba. Namanya kapal Kobe, tapi karena pelafalan warga sekitar lama-kelamaan namanya jadi Koba. Terus yang versi kedua, Koba ini diambil dari nama sebuah pohon besar yang tumbuh di daerah ini, yaitu pohon Koba. Kota Koba ini usianya udah lumayan lama, sekitar 170 tahun. Wah, gokil. Dan Koba ini terkenal dengan kuliner khasnya, yaitu mie Koba. Mie dengan kuah ikan tenggiri. Di kota Pangkal Pinang banyak kok yang jual mie Koba. Nah, ini kita udah memasuki pusat kota Koba, ditandai dengan adanya Tugu Ikan. Jadi di bundaran Tugu Ikan kota Koba ini tuh menjadi tempat ngetemnya angkutan umum L300 dari Koba ke Pangkal Pinang. Sebenarnya sih rutenya sama aja ya antara bis ini sama si L300. Cuma kalau kita naik L300 tuh ada perbedaan rute sedikit lah. Nanti deh saya kasih tahu pas perjalanan pulang dari arah Tobuali ke kota Pangkal Pinang. Karena rencananya saya mau transit di sini dan mau cobain si L300 itu. Kayaknya sih menarik. Di kota Koba, bis kita tidak ada acara ngetem-ngetem sama sekali, jadi langsung tancap gas menuju ke kota Tobuali yang masih ada sekitar setengah perjalanan lagi atau sekitar 1,5 jam perjalanan. Dan ya seperti inilah suasana di kota Koba di minggu pagi. Walaupun Koba ini adalah ibu kota kabupaten ya, tapi ya gini dah suasananya. Bahkan toko-toko beberapa tuh masih pada tutup gitu. Mungkin masih jam 10 kali ya. Jadi belum pada buka. Untuk trotoarnya kayaknya baru diperlebar lagi nih. Keren. Dan ini kayaknya satu-satunya lampu merah di kota Koba. Dan sebelah kiri itu adalah jalur menuju ke arah Tanjung Berikat, Lubuk Besar, Perlang. Jadi untuk bis-bis yang tujuan kota Pangkal Pinang ke Lubuk Besar itu mereka ambil kiri sana teman-teman. Nah ini ada bis juga dari arah Tobuali ke kota Pangkal Pinang. Dan ternyata bis ini masih satu perusahaan sama bis yang kita naikin, yaitu Sumber Rejeki. Gak lama setelah meninggalkan kota Koba, kita akan bertemu dengan jembatan yang konon katanya sih ini jembatan terpanjang di Pulau Bangka. Namanya Jembatan Nibung. Sebenarnya di bawah jembatan ini tuh hanya ada 2 sungai yang ukurannya gak besar-besar banget. Cuma ini sengaja dibuat panjang jembatannya karena daerah sini tuh rawan banjir. Terlebih lagi di sebelah kiri sana tuh ada bendungan. Jadi untuk jaga-jaga kalau misalnya banjir itu kendaraan bisa lewat jalur yang atas ini, lewat jembatan yang baru. Ini baru dibangun kisaran tahun 2023 kalau nggak salah.
Gak lama setelah meninggalkan permukiman di Desa Nibung, kita pun bertemu dengan perkebunan sawit. Nah, sebenarnya setelah perkebunan sawit ini tuh ada percabangan jalan menuju ke tempat wisata yang paling ikonik di Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Danau Kaolin. Nah, Danau Kaolin yang bagus itu katanya yang di sini, yang di Desa Nibung, Kecamatan Koba, Pulau Bangka. Kalau kemarin kan Danau Kaolin yang di Pulau Belitung agak kurang ya. Cuma sayangnya percabangan jalan ke Danau Kaolinnya keskip karena kurang kelihatan rambu-rambunya, dan ini langsung keskip ke perbatasan antara Kecamatan Koba dengan Kecamatan Air Gegas. Jadi ini kita sekarang udah masuk di Kecamatan Air Gegas. Oke gas, oke gas. Oh, ternyata di sini toh percabangan jalan menuju ke arah Desa Nyelanding dan juga ke arah Desa Batu Betumpang. Jadi dari Kota Pangkal Pinang itu ada bis yang melayani rute ke Desa Nyelanding. Tapi berangkatnya seminggu cuma 3 kali, hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 pagi. Untuk bis Damri juga ada yang melayani ke Batu Betumpang, tapi kalau Damri saya nggak tahu hari apa aja. Yang jelas si Damri ini tiap jam 2 siang berangkatnya. Yes, akhirnya kita memasuki kota Toboali. Dan kalau kalian perhatikan atau kalian reply, tadi tuh di Gapura Selamat Datang ada 4 tugu besar berwarna merah, dan itu adalah tugu udang. Jadi udang ini di Kabupaten Bangka Selatan itu sudah menjadi identitas yang melekat, karena udang sendiri menjadi komoditas perikanan utama yang ada di Kabupaten Bangka Selatan. Karena sebentar lagi udah mau nyampe, jadi menurut saya sih untuk rute perjalanan dari Kota Pangkal Pinang menuju ke Kota Toboali ini ya bisa dibilang lumayan seru lah. Yang seru itu sebenarnya dari Kota Pangkal Pinang ke Kobanya sih, karena kita lewatin jalur pinggir pantai. Nah, dari Koba sampai ke Toboali ya pemandangan ya udah gini-gini aja. Kalau nggak sawit-sawit, terus hutan, terus permukiman atau perkampungan penduduk. Dan perkampungan penduduknya juga satu sama lain hampir sama gitu kalau saya perhatiin. Mulai dari layoutnya sampai ke bentuk bangunannya. Jadi ya lumayan membosankan juga sih.
Dan di sepanjang perjalanan ini juga saya nggak ngeliat sama sekali yang namanya persawahan ya. Jadi emang sawah-sawah di sini masih agak jarang sama kayak di Pulau Belitung. Dan setelah saya cari-cari info, ternyata area atau lahan sawah terbesar di Pulau Bangka ini tuh terletak di Tobuali, tepatnya di Desa Rias. Itu deket tepi pantai. Nah ini dia nih, akhirnya kita sampai juga di Simpang Tugu Nanas. Jadi Tugu Nanas ini menjadi percabangan jalan untuk ke arah Pelabuhan Sadai. Bis-bis yang ke arah Sadai dia ambil kiri sana. Dari sini ke Sadai masih lumayan jauh, sekitar 40 km atau 1 jam perjalanan. Dan di Simpang Tugu Nanas inilah menjadi tempat ngetemnya bis-bis yang dari arah Tobuali ke kota Pangkal Pinang. Nah itu ada bis Rafa Trans, kayaknya dia mau ke arah Pangkal Pinang. Dan di sini tulisannya Himpang. Jadi orang sini tuh memiliki kebiasaan mengubah huruf S menjadi H. Jadi kayak simpang jadi himpang, terus sayang jadi hayang. Oh, yang ke Sadai telah turun, Pak. Oh, di kontrakan Bela. Jadi orang-orang yang perjalanan darat dari Pulau Bangka ke Pulau Belitung naik motor itu biasanya mereka nyebrangnya di Pelabuhan Sadai, teman-teman. Dan di Pelabuhan Sadai itu ada penyeberangan kapal feri menuju ke Pelabuhan Tanjung Ru, Pulau Belitung dengan memakan waktu 12 jam perjalanan. Dan jadwal kapal feri dari Sadai ke Tanjung Ru Belitung juga nggak setiap hari, dia jadwalnya seling-seling. Jadi kayak Senin, Rabu, Jumat gitu. Dan berangkatnya pokoknya jam 5 sore dari Pelabuhan Sadai. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya penyeberangan dari Pelabuhan Sadai ke Pelabuhan Tanjung Ru Belitung, kalian bisa cek di Instagramnya Satpel Pelabuhan Sadai. Di situ lengkap tuh, ada jadwal, tarif dan lain-lain. Buat teman-teman yang pengen bermalam di Kota Tobuali, gak usah khawatir karena di Kota Tobuali ini udah ada beberapa penginapan seperti hotel dan homestay juga lumayan banyak di sini. Kalau mau murah sih saya saranin nginep di homestay. Dan ini juga jadi kali pertamanya saya ke Kota Tobuali. Saya kira Tobuali itu di Sulawesi ya, ternyata di Bangka. Dan saya juga nggak tahu nih habis ini mau kemana. Kayaknya kalau langsung balik ke Pangkal Pinang agak sayang ya. Jadi mungkin nanti saya akan keliling dulu ke tempat wisata lah yang terdekat dari sini.
Oh enggak Pak? Hah? Enggak. Jemput. Iya. Ih, juga. Jadi dari Tobowali ke Sadai itu terakhir jam 3 sore, tapi dari Sadainya jam 1 siang. Saya kalau ikut bisa sih naik bis yang tadi tuh sebentar. Cuma tadi bisa di depan situ. Saya penasaran ini bisa mengakhiri perjalanan di mana bisa gini. Kalau dari Tobowali ke Pangkal paling malam jam berapa? Yang setengah 7. Atau di malam? Oh, banyak juga berarti. Ya pakai loket. Apa? Ada loketnya. Oh ada loket. Udah banyak nggak jalan lagi bisnya. Minggu ke hari Minggu. Minggu sepi ya? Senin rame. Kan banyak yang libur. Oh iya. Ini libur 3 hari nih. Senin libur juga besok. Jakarta Bang? Jakarta. Ah, Nggak zaman main di sini. main, jalan-jalan. Berarti nanti Abang balik lagi ke Pangkal Pinang? Balik lagi. Jam berapa? Jam 2.30. Oh jam 9.03. Ada jadwalnya ya? Nah, 5 lewat baru sampai Sampai ke ini ke pasar. oh ke pasar, Pasar, nggak ke depan rumah sakit. Enggak. Oh, Lewat kan lagi. ada udah kota lah ya. Oh ini terminalnya. Lu terakhir nih Bang. Dia terakhir. Terusin. Ngetemnya dalam situ. Oh ini saya dalam air. Oh ini terminalnya. Kuning kiri bangkanya. Apa itu mie? Apa? Dan nasi, Oh nasi. ikan. Oh iya. Mantap kan? Kita makan itu. Wahyudi. Oh ada pasar juga sih tuh. Iya, dulunya nggak ada, tapi sekarang udah pasarnya ada di sini. Oh Kan banyak daripada nggak dipakai dulu kan. iya iya iya. Oke, Bang, makasih ya. Iya, sama-sama. Bang, makasih Bang. Yo, Oh, sampai juga di Tobowali 11.34, berarti pas lah 3 jam perjalanan. Aduh, lanjut mana lagi kita? Saya tidak tahu. Oh nih, Kop Sumber Rezeki Sejahtera. Ini pertama kalinya sih ke Terminal Tobowali. Nah ini ada jadwal-jadwalnya nih di sini. Sampai jam 6:30 malam katanya jadwalnya. Oh dari pagi banget sampai jam 11.45. Ini kayak jadwal lama kali ya. Oh ini pasar rakyatnya di belakang nih. Pasar rakyat Tobowali. Kayaknya saya mau coba jadi ojek buat keliling Tobowali deh. Berapa ya kira-kira? Di depan banyak sih kayak kang ojek. Sepi terminalnya. Tapi hidup sih karena ada pasar jadi rame. Rp30.000 tarif tahun berapa itu? Tadi Rp50.000. Oke kita keluar yuk. Pasar rakyat Bangka Selatan. Rame sih itu pasar. Kita coba ke luar lah cari kang ojek. Ojek. Kalau muter-muter bisa Pak? Ya. Berapa Pak muter-muter Pak? Hah? Kalau muter-muter berapa Pak tarifnya Pak? Karena si bapaknya belum tahu saya bakal ke mana aja dan berapa lama durasi kelilingnya, jadi tarifnya belum bisa ditentuin. Destinasi pertama saya sih ingin menuju ke salah satu tempat yang sangat bersejarah. Salah satu tempat yang bersejarah di kota Tobowali yaitu Benteng Tobowali. Jaraknya nggak terlalu jauh dari terminal, cuma 1,2 km aja kalau saya lihat di Google Maps. Kalau dari Sadainya tahu nggak Pak jam berapa terakhir? Oh nggak ada lagi, berarti itu dia pulang ya ke Sadai besok lagi.
pulang besok pagi baru pulang. Lumayan jauh juga, Bos. Jauh lah. 40 kilo juga, Pak. Sering bawa orang juga? Sering. Dari Jakarta kan? Iya. Main ke pantai. Ini pantainya kurang ya, Pak, sini ya? Kurang. Ini pantai bukan sih, Pak? Pantai. Tapi karena ada itu kali ya, tambang pasir itu. Nah, Woi, banyak banget tambang pasir. sebelah sana yang bagus. Oh. Jadi kalau mau yang di sana yang bagus. Yang Wah, jauh banget Sadai. jauh. Bisa saya antar. Oh iya, airnya keruh ya sini. Oh. TI. Sadai. Oh, ujung sana Udah ya. biru airnya. Kalau gini memang Kurang. wah. Nih benteng Tobuali. Udah. Oh iya. Dulu ada ini. Kayak bom-bom dulu kan jadi robot Pak. Itu kan bekas-bekas perang-perang dulu tuh. Oh iya. Kayak bekas jendela, Ini kayak bekas apa ini? Ya. Tiang ini. Jerujinya. Nah, ini di sini ada keterangan nih, teman-teman. Kalau yang saya tangkap dari papan informasi ini, jadi benteng ini dibangun untuk menggantikan benteng yang sebelumnya yang berada di Tobowali Lama. Nah, saya sendiri kurang tahu Tobowali Lama tuh lokasi lebih tepatnya di mana sekarang. Jadi benteng ini dibangun di sini karena lokasinya strategis, berada di atas bukit dengan ketinggian 18 meter di atas permukaan laut, sehingga lebih mudah untuk memantau musuh dari kejauhan. Benteng ini juga sempat dikuasai oleh Inggris dan Belanda. Saat dikuasai Belanda, benteng ini berfungsi sebagai pusat pertahanan, pusat pemerintahan, serta kantor tambang timah. Saat dipegang oleh Belanda, benteng ini sempat diserang 2 kali pada tahun 1819 dan tahun 1820 oleh pasukan Batin Pak Amin dan juga pasukan Raden Ali bin Raden Keling. Sepertinya setelah penyerangan itu, benteng ini mengalami kerusakan yang lumayan berat sehingga di tahun 1825 Belanda kembali membangun benteng ini. 88 tahun setelah pembangunan kembali benteng ini oleh Belanda, tepatnya di tahun 1913, benteng ini hanya berfungsi sebagai pertahanan saja. Sedangkan untuk pusat pemerintahan dan kantor tambang timah dipindahkan ke luar benteng. Nah, menjelang Indonesia merdeka, tepatnya tahun 1942 sampai 1945, benteng ini dikuasai oleh Jepang. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya di tahun 1950, benteng ini beralih fungsi menjadi kantor kepolisian distrik Tobowali yang bertahan selama 30 tahun sampai 1980. Lalu kemudian di tahun itu, 1980, kantor kepolisian Tobowali yang tadinya berada di benteng ini dipindahkan ke bagian luar benteng. Lokasinya persis berada di pintu masuk benteng ini. Tadi kita lewatin kok pas mau masuk ke sini. Dan kini, benteng Tobowali sudah ditetapkan menjadi situs cagar budaya Kabupaten Bangka Selatan. Wes. Dan yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa benteng ini sampai tidak menyisakan atap? Padahal di tahun 1980 benteng ini masih difungsikan sebagai kantor kepolisian sektor Tobowali. Apakah karena kemakan usia atau emang sengaja atapnya dicopotin karena takut menimpa wisatawan? Ya nggak tahu juga sih. Karena ini juga baru ditetapin sebagai situs cagar budaya tuh di tahun 2019. Dan di papan informasi juga nggak dijelasin kenapa banyak bagian-bagian dari benteng ini tuh yang hilang, seperti atapnya dan juga beberapa pondasinya. Oh, ternyata ini tuh bekas rumah gitu. Ini bekas buat tiang-tiangnya. Tuh, ini ada paritnya di situ. Nah kan. Nah, ini dia nih kayak gini nih. Ada jendelanya juga tuh. Tuh. Sekarang sisa seperti ini. Dari Benteng Tobowali, kita lanjut ke tempat wisata berikutnya. Kali ini kita akan mengunjungi sebuah pantai yang lokasinya nggak jauh-jauh amat dari sini. Lokasinya dekat dengan wisata alam Batu Belimbing. Kalau kata bapak ojeknya, suasana kota Tobowali di siang hari emang tidak terlalu ramai. Di sini mulai ramainya tuh mulai dari sore hari, mulai dari jam 3 atau jam 4 sore. Ini juga ada. Nah, di sini aja, Pak. Sama aja kan di sana juga ya. Sama juga. Nih pantai Kelisut dekat Batu Belimbing. Ya kayak gini pantainya. Airnya kurang sih di sini. Mungkin ada beberapa wisata di Pulau Bangka ini yang airnya masih jernih. Tapi bisa kalian lihat sendiri tuh di sini airnya keruh.
Itu banyak apa itu? Ikan tuh. Ikan lompat ini. Ayo lu, ayo lu. Oh iya banyak ikan coy. Ikan apa ya itu? Lalu ini ikan apa anda? Kok kayak gitu ya? Kurang sih pantainya. Tapi situ rame tuh banyak anak-anak pencak silat kayaknya sih. Karena saya udah ke Belitung kemarin ya, udah keliling dan udah lihat pantai di Belitung, pas lihat pantai di sini jadi ya biasa saja. Agak kurang sih emang karena banyak ini tambang timah di laut gitu, jadi airnya keruh. Tapi nggak tahu juga ya itu berpengaruh apa enggak. Tapi kalau kata orang-orang yang saya tanya sih selama perjalanan, terutama warga lokal, itu ngaruh katanya tambang-tambang timah gitu ke laut. Jadi ya lautnya keruh, terus ya seperti ini, jadi tidak elok. Pergi Pak. Oh iya mantap. Pulang jam berapa biasanya Pak? Ya, pulang sore Kak. Oh sore. Oke berangkat nih Bapak nih. Ikut kali ya. Oke. Sip. Jadi berapa Pak? Kira-kira? Apa ya 50 aja. Oke. Berapa nomornya Pak? 0821 0821 8580 8580 2966. 2966. Oke, Pak Win. Nih kalau mau keliling bisa ke Pak Win ya, Pak? Bisa. Kalau mau kemana juga, mau ke Sadai misalnya kan, Nah, kita keliling. Pokoknya puas. puas sampai pegel. Ini kalau nginep nanti saya ajak ke Sadai, tapi nggak nginep. Enggak, saya mau pulang aja dah ke Pangkal. Kasih ya, Pak. Ya, makasih ya. Ya, kasih, Pak. Yo. Ya, kasih, Pak. Itu ada mau tadi. Siap. Oke, teman-teman. Sekian dulu video kali ini. Kita lanjut ke video berikutnya. Saya mau ngopi dulu.